bisnis ini masih sedikit yang punya dan bakal menjadi incaran banyak orang setelah pandemi ini berakhir. Apa kalian tertarik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Vidya dan di sini sesuai judulnya aku akan ngasih tahu kalian proyek yang paling bikin untung. Internalisasi. Mahasiswa zaman sekarang tuh butuh banget tempat untuk internalisasi dan kalian para bos-bos besar, orang-orang yang punya uang dan orang-orang proyek harus mempertimbangkan bisnis ini. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian kenapa harus mempertimbangkan bisnis ini. Oke, ini semua tapi aku klaim dari sudut pandangku aja. Kalau aku misalnya salah ya mungkin sedikit-sedikit salah gitu ya, aku minta maaf. Dan ada perhitungan kasar, bener-bener kasar, soalnya aku nggak seberapa paham, maksudnya nggak seberapa tahu ntar habisnya berapa untuk biaya pembangunan itu. Oke, kita simak videonya. Internalisasi itu biasanya dilakukan di villa di kota yang sejuk dan sedikit polusi. Kita anggap itu tempat yang adem untuk merefresh diri gitu kan ya. Jadi gini, misalnya aku mahasiswa ITS dan angkatanku sedang butuh internalisasi. Angkatanku bakal pergi ke Tretes kalau nggak Batu, karena Surabaya panas, butuh ke tempat yang dingin kayak Tretes dan Batu gitu kan. Oke, paham sampai sini? Masalahnya simple. Villa-villa yang tersedia itu untuk villa keluarga. Jarang villa yang ditawarkan untuk kapasitas orang banyak. Sampai sini paham? Dan yang butuh villa dengan kapasitas besar ini nggak cuma dari angkatanku aja, bisa jadi dari angkatan lain, dari jurusan lain, bahkan dari universitas lain. Gak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan besar butuh untuk training pegawai-pegawai kantornya. Dan banyak juga siswa-siswi dari SD sampai SMP membutuhkan tempat besar untuk retret. Aku mau menekankan sekali, yang dibutuhkan saat internalisasi itu apa sih? Yang kami butuhkan itu adalah keprivatannya. Mungkin ada tambahan fasilitas lain seperti kolam renang, halaman yang luas untuk bermain game, aula dalam untuk jaga-jaga cuaca tidak menentu, mungkin meja pingpong atau meja biliar. Bahkan kalau misalnya kalian punya uang berlebih bisa membangun lapangan basket. Seperti itu. Yang paling penting itu butuh kamar minimal 30 kamar untuk paling enggak 200 orang. Karena angkatan zaman sekarang itu sekitar 150, 100 sampai 200 lebih seperti itu. Di setiap angkatan satu jurusan. Yang punya usaha ini pasti untung banget, banjir banget permintaan, banyak demandnya. Soalnya setauku di Batu itu cuman baru satu sih tempatku itu, tempat yang dulu aku pernah internalisasi itu dipakai berulang-ulang oleh jurusan lain. Aku melihatnya di story gitu kayak, ih tempatku yang dulu kayak gitu. Seberapa untung sih bisnis ini? Misal nih sesepi-sepinya itu cuman ada 4 kloter dalam 1 bulan. Misalnya 1 kloter bayarnya tuh 15 juta untuk 3 hari 2 malam misalnya. Dan mereka itu menginap di tempat Anda. Minimal tiap bulannya Anda bisa dapat 60 juta rupiah. Itu kotor ya, masih kotor. Andai kata sepanjang tahun lagi lesu ekonomi dan sedikit yang melaksanakan internalisasi kayak pandemi gini kan pasti ditutupkan tempat-tempat kayak gitu karena kita dilarang berkumpul, jadi social distancing ya teman-teman, jangan lupa social distancing, jaga diri Anda, jaga sesama kalian juga. Nah tadi kan dapat 60 juta tuh tiap bulan, itu soalnya sepi. Gimana kalau setahun tuh sepi? Ya Anda bisa dapat 720 juta dalam setahun, itu kalau sepi. Karena kalau misalnya 1 bulan itu lagi rame, tanya ada 10 kloter dalam 1 bulan, kalian dapat berapa tuh? Kalian bisa dapat 150 juta karena 1 kloternya 15 juta.
1 kota berarti 150 juta. Nah, berapa tahun dapat berapa tuh? Cuan, ya kan? Tapi bagaimana perhitungan biaya pembangunan dan lain-lain? Nih, kalau kalian punya tanah yang luas, Anda sudah beruntung karena tidak perlu dana untuk beli tanah. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin minimal ini 2 miliar lah kalian butuh beli tanah besar 2 hektar. 2 hektar itu luas, lumayan luas. Cukuplah untuk membangun bangunan 2 tingkat, 30 kamar mandi dalam. Itu untuk tanahnya aja ya. Untuk biaya pembangunannya dan perabotan mungkin ya ini 2 miliar. Gimana menurut kalian? Perhitungan sebenarnya. Ini aku ngasih range harga maksimal aja sih. Nah, kan tadi kalian ngeluarin uang 4 miliar tuh. Dan ini tuh bisa uangnya bakal kembali berapa tahun sih? Misalnya dengan kalian kalau misalnya lagi penuh tuh villanya, lagi dalam 1 bulan itu penuh banget, dia bakal menghasilkan 150 juta. Andai kata 50 jutanya itu untuk biaya perawatan, untuk disisihkan untuk biaya perawatan, untuk bayarin tukang maksudnya cleaning service-nya, untuk biaya orang yang bersih-bersih kayak gitu-gitu. Bersihnya kalian tuh hitung aja 100 juta gitu lah per bulan. Berarti untuk mendapatkan 4 miliar kalian butuh 3 tahun 4 bulan. Ya kan? Iya enggak? 3 tahun 4 bulan itu kan berarti kan 40 bulan. Dalam waktu 3 tahun 4 bulan itu Anda bisa mendapatkan uang 4 miliar kembali. Gitu. Ada info yang menarik lagi. Ya, itu biaya tambahan. Biasanya kan ada yang kayak overload gitu kan. Nah, itu kalian kalau menyediakan bantal, kasur, taman itu pasti kena charge. Itu dana tambahan kalian. Dan kalau misalnya kalian menyediakan jasa catering itu juga lebih bagus. Berarti ada pemasukan tambahan ke kalian. Selain itu, bisa menambah lapangan pekerjaan. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Oke. Harganya nggak harus 15 juta. Bisa kalian tinggikan lagi atau bisa kalian kurangi lagi. Bisa kalian tinggikan kalau itu memang musimnya liburan, kayak musim akhir tahun apa awal tahun itu kan biasanya mulai ada internalisasi ya, kayak Desember, Januari, Februari atau daerah Juni, Juli, Agustus biasanya rame. Bisa kalian naikkan lagi harganya atau kalian membuat harga yang berbeda. Misalnya untuk mahasiswa harganya segini, untuk pekerja harganya segini, seperti itu. Jadi kalian gak harus mentengin harga 15 juta, bisa jadi lebih dan lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan lagi misalnya lagi penuh banget terus ada yang nawar harga tinggi. Tapi tergantung kebijakan kalian sih. Bisa Anda semua bayangkan? Apakah menarik? Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua jadi orang-orang sukses dunia akhirat.